Kalau perlu telepon Robito sekarang, Robito Martapura, Robito Banjarmasin. Telepon sekarang, saya sudah bawa buktinya. Saya bawa buktinya. Saya bawa buktinya nih. Ini buku diari almarhum mama saya. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan buku diari almarhum mama saya. 2002 akhir, mama saya ditinggal di Banjarbaru di daerah Kelapa Gading. 2006, mama saya pindah ke Cempaka karena kontrakan habis dan tidak dibayar oleh Habib Abu Bakar Assegaf. Tetapi Habib Abu Bakar Assegaf waktu itu dia berangkat ke Madura untuk mempersunting orang menjadikan istri ketiganya. Ya, itu posisi sudah menikah dengan Sarifah Mulahela dari Lombok. Istri kedua ini ya. Tapi dia nikah lagi sama orang. Terus di tahun 2007 dia ke Kandangan, dia nikah lagi sama orang. Dan saya ditinggalkan. Mama saya ditinggalkan dengan 3 orang anak. Apa? Sekarang dia tidak mengakui. Saya tuntut dia di akhirat. Ayo, dia Habib, saya juga Habib. Apa? 2006 kakak pertama mama saya meninggal karena kepikiran dan sakit, adiknya ditinggal oleh suaminya ke Malaysia. Padahal dia tidak ke Malaysia, dia menikah lagi. Ternyata dia menikah lagi. Dia meminta uang. Nah, dengan Haji Saifullah Tamliha dia minta uang. Bu Marta di Sungai Danau ya mau buka Temzon waktu itu dia yang mendoakan. Tapi dia juga minta uang kepada Bu Marta. 2005 mama ditinggal di hotel di Samarinda dengan alasan yang tidak jelas selama 1 bulan di Samarinda. Ayo, apa lagi? Ini foto ya. Ini foto almarhum mama saya. Dan ini ya. Ini Habib Abu Bakar Assegaf ya. Ini tuh. Saya waktu itu kepikiran, sakit hati karena melihat mama saya sakit hati. Anak mana yang tidak sakit hati? Orang tuanya disakiti, mamanya disakiti. Saya mau tanya, anak mana yang tidak sakit hati? Ya? Istighfar, saya sudah istighfar. Di-spill, sudah saya spill orangnya tadi. Orangnya sudah sakit-sakitan. Tidak ada nur di wajahnya, tidak ada nur. Karena dia meninggalkan anaknya dan anak-anaknya 3 orang anaknya tidak rela dengan dia. Bahkan kakak saya yang perempuan tidak mau lagi menemui dia. Kakak saya yang perempuan, dia bilang dia bukan anaknya dan dia tidak mau lagi menemuinya. Kakak saya. Alhamdulillah kakak saya kaya raya sekarang. Lihat ya, lihat pakaian yang saya pakai nggak ada di bawah 500.000 dan nggak ada yang di bawah 1 juta yang saya pakai hari ini. Tapi saya ya dari sakit sampai saya ada di posisi saat ini, alhamdulillah saya bersyukur. Bersyukur saya ditinggalkan monster seperti dia. Bersyukur. Seharusnya Sarifah Mulahela itu ya, dia harusnya jauh. Kasihan. Posisi dia sudah menikah dengan Sarifah Mulahela, dia sudah menikah dengan orang Madura, ya. Orang Madura tahun 2008. Waktu itu di Sampang. Apa? Saya ada buktinya. Semua diari mama saya lengkap di sini. Bahkan mama saya tidak pernah menyalahkan sedikit pun dia menikah dengan Sarifah Mulahela. Bahkan dia mengundang umi saya, Sarifah Mulahela. Saya panggil Sarifah Mulahela itu umi, panggil mama saya mama, ya. Bahkan Sarifah Mulahela diundang ke rumah mama saya waktu itu. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa apapun. Karena apa? Saking sabarnya mama saya. Mama saya meninggal di bulan Rabiul Awal. Waktu asar dia meninggal. Saat adzan asar dia bisa syahadat sendiri. Artinya orang baik. Nggak bisa Umi. Sama Umi. Sekarang kamu ngomong cerita mana Umi? Karena dia nelpon, saya nelpon waktu itu nggak pernah diangkat. Saya 3 kali ganti nomor Umi. Sekarang Umi tadinya nggak senang sama Abimu. Kenapa kamu ngomong sekarang tentang dia pernah kali? Habis seperti itu, saya ada buktinya Umi. Ada buktinya, orang-orang yang jadi saksinya saya siap kumpulkan. Aku ya kan? Ya, Umi perasaan Umi gimana ya? Kalau misalnya Umi ke mertua Umi, tiba-tiba Umi diusir sama mertua Umi. Sudahlah, aku sudah ngomong dari dulu sama kamu, kalian itu jangan berharap. Aku tidak berharap Umi, karena dia yang ganggu saya. Aku tahu mereka.
Tapi kamu kan sudah 20 tahun saya tidak komunikasi dengan abi saya ya. Ya, saya nggak merasa untuk mencarinya, enggak. Dia nggak nyari saya, tapi dia datang ke Banjar, dia ceramah yang isinya bobrok. Gimana saya? Dia ceramah bilang saya bersetubuh dengan laki-laki lah, dengan inilah, dengan apalah. Masa anaknya dibilang? Iya, saya dibilang seperti itu. Mungkin bukan kamu masak, mungkin dia. Iya, dia bilang seperti itu, Umi. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf? Beb yang keras-keras, banyak intel di sini, Beb. Sabodo ting. Habib nanti dipanggil lagi sama polisi, sabodo ting. Habib nanti ditangkap lagi, sabodo ting. Ayo jawab rame-rame, saya mau tanya sekarang semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap lawan begal nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Kalau ditangkap, jawab yang kompak. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir. Masyarakat Banten hari ini lulus semua jadi sarjana S1, saudara. Setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah, katanya kan. Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar der dor, santri ya ilah ilallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Terima kasih. Hai guys, 36 tahun yang lalu Candi Borobudur pernah diledakkan.
Ledakan bom pertama terdengar pada pukul 1.30 pagi. Ledakan terus terjadi hingga pukul 3.40. Kemudian diselidiki oleh petugas Karnisun Magelang. Bom tersebut telah merusak 9 stupa yang berada di posisi timur. Akibat insiden tersebut, Indonesia langsung jadi sorotan internasional. Pemerintah pun menaruh curiga pada kelompok Islam radikal yang sedang bersih tegang akibat peristiwa Tanjung Priok 1984. 4 bulan setelah ledakan, polisi berhasil menangkap pelaku. 2 bersaudara yaitu Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi. Iya pemirsa, di sini kami menemukan kuburan palsu milik Mbak Alawi di komplek pemakaman Kesultanan Banjar. Inilah nama habaib yang tidak jelas yang bermakam di sini. Muhammad bin Yusuf Al-Kaf, Muhammad Salam bin Hussein Al-Atos, Hussein bin Abdul Halim Al-Atos, Ahmad Nur bin Abdurrahman Asmat Khan, Muhammad bin Alwi Al-Hadad, Abdurrahman bin Ali Asmat Khan, Muhammad bin Hussein Assegaf, Abdullah Yusuf bin Muhammad Asmat Khan, Husin bin Abdullah Yusuf Asmat Khan, Zainal Abidin bin Muhammad Al-Kaf, Muhammad Saleh bin Hussein Al-Atos. Buruk sangka jangan, waspada itu perlu, wajah sampai ke puting. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Muhammad, saya perwakilan dari UIN Wali Songo Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Bermaksud pertama silaturahim, menyambung silaturahim ke Robitoh Al-Alawiyah. Yang kedua, saya perwakilan UIN menyampaikan surat undangan untuk diskusi ilmiah terkait dengan migrasi agama dan peran sosial keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia. Jadi ini surat undangannya kami undang untuk diskusi bersama terkait dengan topik ini di UIN Wali Songo Semarang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 September 2024 pagi hari sampai siang hari. Terima kasih undangannya dari Saudara Muhammad selaku perwakilan dari UIN Wali Songo. Kami senang sekali dengan kunjungannya. Terima kasih sudah berkunjung ke Robitoh Alawiyah. Sama-sama. Undangannya kami terima dengan baik. Dan mohon izin kami mungkin akan mau mempelajari tulisan ini. Tadi di jam 9 Saudara Muhammad sudah menginformasikan kunjungan ini. Jadi kami sempat mempelajari tentang rencana kegiatan di UIN Wali Songo ini. Dan kembali kami sampaikan mungkin mohon izin ini karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seluruh komunikasi ini full kami rekam. Tidak apa. Bersedia? Insya Allah. Oke. Ini undangan kepada Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah, untuk diskusi publik migrasi agama dan peran sosial keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia. Betul. Boleh mungkin sedikit dijelaskan tentang apa materi diskusi yang diinginkan? Sebetulnya kalau saya boleh katakan materi diskusinya cukup netral terkait dengan keagamaan, karena UIN Wali Songo Semarang sebetulnya concern pada studi keagamaan. Kita punya banyak studi keagamaan termasuk S3 kita juga terkait dengan Islamic Studies. Ada banyak komunitas yang kita kaji juga. Nah, kali ini kita membuka diskusi umum, diskusi ilmiah terkait dengan peran keagamaan dan migrasi, sejarah migrasi Klan Ba'alawi di Indonesia, termasuk peran keagamaan-keagamaan yang muncul dari proses dulu awal sampai hingga sekarang. Saya kira itu. Artinya migrasi dari Hadramut itu ya, Betul. India ke Nusantara. Betul. Oke. Sejarah ya? Ya, konsep sejarah di awal, kemudian bagaimana kemudian Klan Ba'alawi berinteraksi dengan banyak aspek di Indonesia, aspek bahkan saya kira tidak hanya aspek keagamaan, saya kira nanti akan muncul di sana didiskusikan. Tapi karena kita banyak fokus studinya di Islamic Studies, yang akan kita bahas banyak nanti pasti peran keagamaan di Indonesia. Oke. Untuk agama, poin agama pembahasannya apa? Bisa sangat luas, bergantung pada diskusi nanti saat itu. Tapi saya kira untuk awal sejarah bisa mengacu pada penyebaran Islam saat itu juga, termasuk juga penguatan Islam saat itu juga sampai sekarang. Saya kira Islam tetap perlu dikuatkan di masyarakat Indonesia. Amin, insya Allah.
Saudara Muhammad, ini berarti pembahasan tentang sejarah, tentang migrasinya keluarga Hadarim termasuk Bahlawi ke Nusantara, baik di masa sebelum kolonial, di masa kolonial, juga masa peran sosial keagamaan ini sampai masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Betul. Oh, begitu. Kalau menganut pada judul itu, saya kira arah diskusinya menuju ke sana. Oke, jadi sejarah ya. Di Nusantara. Di Nusantara. Atau sampai ke secara umum ke Afrika juga, ke India juga. Fokus kami sejauh ini sih masih Nusantara. Ya. Oke, baik. Jadi sejarah pembahasannya. Lalu ini adalah agenda. Agendanya itu jam 8 dibuka registrasi. 8.40 ada sambutan dari Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang. Jam 9 itu ada sambutan Rektor UIN Wali Songo. 9.15 sesi materi. Boleh dijelaskan sesi materi ini? Kita mengundang beberapa narasumber, termasuk juga yang tertera di sana. Ada beberapa narasumber, termasuk perwakilan dari Robiqah Alawiyah. Tujuannya untuk kemudian menyumbangkan banyak informasi di sana terkait dengan peran keagamaan dan sejarah migrasi kelompok Alawi di Nusantara ini. Itu nanti sesinya akan bergantian. Kemudian kita sudah mengatur sedemikian rupa supaya proses perdebatan itu tidak terjadi sebetulnya. Oh gitu. Karena kita inginkan itu diskusi ilmiah yang netral, yang kemudian santai, aman, dan tidak terjadi perdebatan yang tidak, saya kira perdebatan itu biasanya saling memotong biasanya. Yeah. Nah, kita sudah siapkan mekanisme di mana proses diskusi tidak bisa saling memotong dan tidak diperdebatkan seperti itu. Baik. Jadi sifatnya bergantian ya? Betul, bergantian. Nanti kemudian pemaparan sejarah awalnya oleh siapa? Oleh kami kah? Saya belum bisa memastikan kalau kemudian teknis awal, akhirnya dan sebagainya. Karena saya sebetulnya bukan panitia utama terkait dengan acara ini. Begitu? Betul. Saya ditugaskan untuk menghantar surat ini, tidak bisa banyak mengatakan banyak hal terkait teknis acaranya karena ada panitia lain di sana nanti. Termasuk itu nanti pada akhirnya ada kewenangan moderator yang akan mengatur jalannya diskusi, bergantung pada situasi saat itu tentunya. Baik. Oke, terima kasih Saudara Muhammad penjelasannya. Mohon izin Saudara Muhammad, karena ini memang undangan yang kami merasa terhormat sekali. Terima kasih banyak dan membahas tentang peran sosial keagamaan Bahlawi. Lalu di waktu yang bersamaan memang di media sosial yang dibahas temanya bukan ini. Itu kami mohon arahan dari Saudara Muhammad. Ini yang mungkin diviralkan. Ya. Ini undangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mengundang Robiqah Alawiyah untuk datang di kampus UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 10 September 2024. Kebetulan tanggalnya sama dengan acara ini. Betul. Tanggalnya sama dan memang di sini mengundang beliau juga. Betul. Apakah ini acara yang sama? Saya kira undangan kami juga datang kepada Kiai Haji Imaduddin dengan topik yang sama, yaitu migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Bahlawi di Indonesia. Jamnya sama dan tempatnya sama karena kami memang mengundang narasumbernya beliau juga. Tapi tentang topik saya bisa pastikan terkait dengan undangan terkait itu. Karena kalau di sini memang tertulis diskusi terkait tertolaknya nasab Bahlawi atau Habib sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini keliru. Ya, yang tertera di situ saya sampaikan bisa saya pastikan bahwa jadi topik di situ sama persis dengan keempat narasumber yang ada di agenda saya. Jadi ini penting buat kita dapat informasi langsung dari UIN Wali Songo bahwa yang dibahas adalah tentang sejarah dari migrasi agama dan peran sosial keagamaan Bahlawi, bukan nasab ya. Saya kira kalau sesuai dengan topik diskusinya mengarah ke sana dan tidak nasab. Artinya mohon izin, mohon maaf. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Saudara Muhammad. Ini hoax ya? Saya bingung juga menolak hoaxnya karena undangan tanggal 10 September dan tidak sebagainya. Isinya. Ya, isinya kemudian seperti yang tertera undangan judulnya, topiknya sesuai dengan yang ada di undangan itu. Beda. Ya, ini penting. Mungkin beliau mengadakan acara setelah itu, saya kurang paham. Mungkin mengadakan acara setelah acara UIN Wali Songo. Saya kurang paham juga. Di acara yang di waktu yang sama. Pada hari yang sama.
Kalau di hari itu kami bisa pastikan undangan kami mengarah pada 4 narasumber itu, termasuk beliau juga, termasuk dari Robiqah Alawiyah dengan topik yang tertera di undangan. Jadi artinya Haji Madudin akan membahas tentang sejarah migrasi Hadorim Mbak Alawi ke Nusantara. Alur diskusi akan diatur oleh moderator dan moderator tahu pasti bahwa topik utama diskusi saat itu adalah tentang itu. Ya. Memang sebetulnya kalau kita di Robito itu concern atau perhatian kita yang utama sekarang di masyarakat adalah kebutuhan akan edukasi ilmu nasab. Betul. Karena memang sekarang polemiknya judulnya nasab. Gitu. Jadi sebetulnya kita tertarik ini dengan judul diskusi nasab ini. Iya. Dituliskan juga silahkan bawa ahli nasab dan ahli segala ilmu pendukung lainnya baik dalam maupun luar negeri. Akan memungkinkan sebenarnya beliau akan membahas itu karena bagaimanapun juga kontrol moderator bisa jadi ada yang keluar kontrol, bisa jadi memungkinkan bahwa beliau agak keluar kontrol. Tapi ya kita akan kemudian membuat mekanisme supaya moderator bisa tetap pada alur diskusi yang sesuai dengan topik. Mungkin dalam pandangan hemat kami sangat mungkin pembahasan yang dimaksud Haji Madudin adalah yang ini. Betul. Sangat mungkin. Sehingga berbeda dengan pembahasan di sini. Harapan kami kalau bisa mungkin sesuai judulnya dengan apa yang ditulis dengan Haji Madudin. Kami sepakat kok. Bahas migrasi ini juga penting pandangan kami, ini baik sekali. Tapi tidak tercampur dengan, takut kami kirim orang yang salah nanti, ahli sejarah. Tapi yang dibahas adalah ilmu nasab, atau ilmu nasab yang dikirim ahli sejarah. Dan sebaliknya, karena berbeda ini bahasannya. Itu yang mungkin jadi concern kami. Terus poin lain, Saudara Muhammad, sebelum kami terima surat ini tertanggal 20 Agustus. Iya. Kami takut salah tanggal ini. Sekarang tanggal 28 Agustus. Betul. Karena dengan situasi yang sekarang ada, sempat ada masukan ke rektorat juga untuk kemudian meng-cancel acara ini sebetulnya. Oh begitu. Tapi kemudian baru kemarin kita rapatkan ulang pimpinan-pimpinan atas termasuk Bapak Rektor, termasuk Ketua LP2M mendiskusikan kembali terkait dengan acara ini dan memutuskan akhirnya kita tetap jalankan acara ini. Makanya kemudian saya kemarin langsung diutus ke sini untuk mengantar undangan secara langsung ke Robiqah Alawiyah. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini bukan di backdate ya? Bukan di backdate. Bukan. Karena memang kami ada berhati-hati karena cukup viral surat yang sama untuk Kang Farihin di tanggal 20 Agustus juga dan tidak tertera Habib Taufik di sana. Iya. Ini viral di mana? Jadi kami takutnya ini 20 Agustus Prof. Jadi undangan memang sudah siap lama, konsep kita sudah siap lama kebetulan. Cuma kemudian agak bergeser karena tadi ada banyak pertimbangan terkait jalannya acara ini jadi atau tidak gitu. Kemudian rapat pimpinan kemarin pada akhirnya memutuskan kita jadikan acara ini. Makanya kemudian baru dikirimkan sekarang. Terima kasih Mohon banyak. maaf atas keterlambatannya. Iya, terima kasih banyak, nggak apa-apa. Kami senang sekali dengan undangan dari Winwali Songo. Lalu poin lain, izin Saudara Muhammad, ini menghindari apa adanya misinterpretasi dari masyarakat, karena ini juga viral sebagai undangannya Ki Haji Madudin, dan di waktu yang bersamaan kami juga sedang mengundang. Sedang mengundang beliau di tanggal 7. Kami ingin dan harus menghormati undangan ini. Kami harus membalas dan kami akan bersedia untuk mengirimkan perwakilan kami. Apakah jumlahnya bisa 20 orang? Untuk kepastian itu kami akan sampaikan permintaan dari sini bagaimana dan sebagainya. Karena bukan permintaan kami. Iya. Tapi yang diviralkan adalah Ki Haji Madudin bersedia untuk 20 orang di Winwali Songo, perwakilan dari Robito. Kalau memang begitu, nanti kami siapkan SK untuk perwakilan 20 orang. Maksimal sih, mungkin nggak. Bisa mencapai itu, bisa nggak? Ya, kita sampaikan nanti ke panitia utama untuk persiapan untuk sekitar 20 orang untuk dari Robiqah Alawiyah begitu. Baik. Jadi mungkin masukan kami tadi masalah judul. Ya. Takut di sini migrasi tapi nanti datang yang dibahas nasab. Betul. Sebaiknya nasab aja langsung ditulis, nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya itu lebih clear buat kami. Ya, sejauh ini sih topik yang dibawa dan berdasarkan keputusan pimpinan adalah itu. Migrasi. Jadi bukan nasab ya? Bukan. Oke, baik. Sejauh ini. Mungkin kalau nanti ada masukan kembali, kita akan kirimkan undangan kembali, konfirmasi kembali. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Ya. Dengan senang hati. Oke. Ya. Lalu kami berharap juga untuk Haji Madudin ini turut hadir di sini tanggal 7 sebetulnya. Jadi karena
ini diviralkan sebagai undangan beliau di saat kami juga mengundang. Insya Allah kami bersedia hadir dan kami berharap Haji Imaduddin hadir di sini tanggal 7 juga. Begitu harapan kami. Mungkin UIN Wali Songo bisa membantu kami menghadirkan Haji Imaduddin di sini tanggal 7. Wah, kalau itu kayaknya di luar wewenang juga ya. Baik. Betul, karena itu undangan personal, berarti dijawab dengan personal. Kalau kami secara lembaga mengundang banyak pihak, termasuk Kiai Imaduddin dan Darul Alawiyah. Jadi akan sangat ideal sekali Saudara Muhammad kalau misalnya tanggal 7 kita bahas nasab, sampai tuntas, lalu kita bahas sejarah di tanggal 10 di UIN Wali Songo. Kami dengan senang hati. Oke. Dengan senang hati menerima. Sejauh ini kalau dari UIN Wali Songo mengundang di satu hari itu dengan topik yang sudah tertera di undangan. Baik. Nah, ini kami sudah siap menerima. Insya Allah, Pak. Ada tanda terima dari UIN Wali Songo? Oh ya, sebetulnya kalau dari pemerintahan kami orang yang dikirim biasanya perlu ada tanda tangan dan cap kalau kami sudah datang di sini. Oh iya, siap. Ini aja, itu biasa di pemerintahan seperti ini, Bapak. Baik. Ini saya serahkan, nanti kami ambil kembali.